Ayo. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang kalau nggak melihat apa nggak kira-kira gitu. Tradisi ya, kemarin ya, minggu lalu. Tradisi apa tadi yang sudah kita pelajari? Yang pertama, tradisi soya. Soya yang kedua, yang ketiga, Dewi, bukan Dewi ya, tapi Dewi. Tradisi Sasi berasal dari mana? Maluku dan Papua. Dan Papua. Tradisi Sasi, tradisi Nabi Soya, dari apa? Tradisi Baby, Sumatera Selatan. Yang kita suka dengar ada tradisi Ngaben. Berasal dari mana? Bali. Tradisi Ngaben. Pembakaran? Kemarin ada yang bertanya, apakah di Bali itu jenazahnya dibakar semua? Tidak. Kenapa tidak? Karena di Bali berbeda-beda agama juga, yang hanya beragama ini saja, seperti itu. Lalu, tanya lagi satu lagi, apa ciri-ciri dari kearifan lokal? Yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal, tradisi dan budaya di lingkungan sekitar dengan tepat. Kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat kearifan lokal dan menjaga kelestarian alam dan keharmonisan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya melalui tindakan nyata di kelas. Oleh nenek moyang. Sejak kapan ada nenek moyang? Ayo. Kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah kehidupan secara bijaksana dari warisan nenek moyang kita. Lalu, ciri-ciri kearifan lokal ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada 5. Yang pertama, di mall muter, dan begitu muter ke sana. Ibu sengaja dari sini ke sana, ibu ke sana, itu nemu dan tuh. Bu Fitri, ibu kaget. Ini Bu Fitri, ibu kepala sekolah. Ibu guru di sini. Kesamaan, saling membantu, meriah bakti, memperbaiki jalan bersama itu kalau di lingkungan sekitar ya. Tapi di lingkungan sekolah apa? Saling bantu, saling gotong royong. Kalau ada yang butuh bantuan, kalian bantu. Misalnya temennya nggak bawa penghapus, kasih pinjam bantu. Atau kalian mau praktek apa? Khas daerah. Kelompok 1 makanan khasnya apa namanya? Kue sepuluh dari mana? Betawi. Dari Betawi. Oh, ibu orang Betawi kagak tahu. Ini yang ibu masih kuliah ini, ibu suruh kamu sama temen ibu nih, zaman kuliah. Maksudnya diceritain doang. Enak ini. Kue apa ini? Kelompok 2. Kue gedong. Ini masih nemuin. Dari mana asalnya? Jawa. Nah, kelompok 3. Bubur kanepo, bukan Kanepo. Ya. Kanepo ya. Bubur kanepo dari mana? Itu
tepung ketan dan kotak parut yang memiliki rasa manis dan gurih saat dimakan. Kelompok buah untuk yang lagi dengan temennya. Ya, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Halo, kelompok dua, kelompok tiga, dengan temennya presentasi. Keenam, kue sempurna siap disajikan. Biarkan kue dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang agar kue tidak hancur. Sajikan kue di wadah mika beralaskan daun pisang dan dihiasi dengan daun pandan. Demikian presentasi kelompok kami untuk makanan kue sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari kerjasama kami membuat kue tradisional dari Jawa Tengah yaitu kue getuk. Kue getuk yang kami buat banyak dijumpai di daerah Yogyakarta dan sekitarnya hingga Magelang. Sebelum kami mempresentasikan kue getuk, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya sebagai ketua bernama Dio dan di sebelah saya berikut bahan-bahan untuk membuat kue getuk akan dijawab oleh Al. Singkong, 2, kelapa parut, 3, gula merah, 4, garam sedikit. Dan ini berikut cara pembuatannya akan dijawab oleh Danis. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu berjudul bubur garepo atau bubur singkong. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Bui sebagai ketua kelompok 3 dan di samping saya ada Apakah kalian tahu bubur garepo? Belum tahu. Baik, kami akan menjelaskan. Bubur ganepo adalah makanan tradisional khas Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dibuat dari singkong yang dimasak hingga lembut. Biasanya memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Kenapa kita pilih singkong? Karena banyak manfaatnya. 1. Sumber energi. 2. Mengandung karbohidrat. 3. Baik untuk pencernaan. Bahan-bahannya akan dipersilakan oleh Agatha. Untuk bahan-bahan membuat bubur ganepo diantaranya adalah 1 singkong, 2 air, 3 gula merah dan gula putih, 4 santan, 5 garam sedikit, dan 6 daun pandan. Cara membuatnya akan dipersilakan oleh Raina. Untuk cara membuat bubur ganepo diantaranya adalah 1. Kupas dan cuci singkong, 2. Kemudian parut, 3. Rebus dengan air sampai merendam, 4. Tambahkan gula dan santan, 5. Beri sedikit garam, 6. Aduk hingga menjadi bubur.
dingin. 4. Mudah dibuat. 5. Makanan khas Indonesia. Kesimpulannya akan dipersilakan oleh Asia. Ayo kamu makanan sehat enak dari Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan tentang presentasi dari kami dipersilakan. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Aska sebagai ketua. Dan samping saya ada setiap daerah memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas keragaman makanan tradisional di daerah. Salah satunya adalah kue dadar. Adalah kue nasional Indonesia berwarna hijau. Beragam makanan yang diisi dengan potongan kelapa yang manis. Waktu yang diperlukan untuk memasak yang lebih 30 menit. Berbahasa itu buatan. 1. Bahan bahan. Bagian A dan B akan diteruskan oleh Dr. Satu butir telur, 2 sendok makan ayam goreng, sendok teh garam, bahan isi 200 gram kelapa parut muda, 150 gram gula merah, dipotong halus, 100 ml air, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. 2. Langkah-langkah pembuatan. Bagian 1 dan 2 akan dibacakan oleh Fayan, sedangkan bagian 3 dan 4 akan dibacakan oleh Satria. 1. Membuat isian uji kelapa. Masak air, gula merah, gula pasir, daun pandan, dan garam hingga larut. Masukkan kelapa parut, aduk rata hingga air menyusut dan kering. Angkat dan gulirkan. 2. Membuat adonan kulit. Campur tepung terigu, tepung tapioka, dan garam di dalam wadah. Masukkan telur, kembang, santan, lalu aduk hingga rata. Masukkan sisa santan pada pasta, pandan, dan minyak goreng. Aduk hingga rata dan tidak ada gumpalan. 3. Memasak kue dadar. Panaskan kuahnya nanti lengket. Guna habis. Sudah dimakan kecil. Olesi sedikit minyak sebelum penggunaan pertama. Uang 100 ml adonan. Masak jangan tanpa adonan rata. Masak hingga bebeknya mengelupas dan semuanya kering. Lepas di dalam kotak. Habis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu jalak kote. Jalak kote adalah salah satu makanan tradisional yang dari Sulawesi Selatan, terutama populer bagi masyarakat di Kota Makassar. Jalak kote ini dari pasir yang bisa dimakan hanya saja selanjutnya, jalak kote bahan membuat jalak kote akan dijelaskan oleh Alexa. Terima kasih Kiri. Baiklah, saya Alexa akan menjelaskan bahan-bahan untuk membuat jalak kote terbagi menjadi 2, yaitu bahan kulit dan bahan isian. Bahan kulit terdiri dari 1. Tepung terigu, 2. Telur, 3. Emas air, 4. Garam, dan 5. Air secukupnya sampai kalis. Bahan isiannya yaitu 1.
Kentang dan wortel dipotong dan kecil. 2 bihun, 3 toge, 4 daging ayam atau sapi cincang opsional. 5 daun bawang putih, 6 bawang merah, 7 daun bawang, 8 merica, dan 9 garam dan gula secukupnya. Minyak untuk menumis. Selanjutnya, untuk cara membuat isiannya akan dijelaskan oleh Nafisa. Terima kasih Alessa. Baiklah, saya Nafisa akan menjelaskan cara membuat isian dari dalam pote. Cara membuat isian dalam pote adalah 1. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, tumis dulu sampai larut. Yang ketiga, masukkan daging ayam atau sapi cincang sampai matang hingga berubah warna. Yang keempat, tambahkan kentang dan wortel yang sudah dipotong kotak dan kecil-kecil. Biarkan setengah matang. Lalu masukkan bihun dan toge. Yang kelima, beri garam, gula, dan merica. Yang keenam, tambahkan sedikit air, masak sampai matang dan agak kering. Yang terakhir, masukkan daun bawang yang sudah diiris. Aduk rata, lalu dingginkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulitnya akan dijelaskan oleh Naila. Terima kasih Nafisa. Saya Naila akan menjelaskan cara membuat kuis dari dalam pote. Pertama, campur tepung terigu, telur, margarin, dan garam. Yang kedua, tambahkan air sedikit demi sedikit agar gula sampai halus. Yang ketiga, diamkan adonan kurang lebih 15 menit agar mudah dibentuk. Yang keempat, membuat membentuk pote. Ambil sedikit dari pasan, tipiskan tipis sedikit dan pasir biasa. Isi dengan bahan isian, lipat setengah lingkaran lalu iris pinggiran ciri khas dalam pote. Yang kelima, panaskan minyak dengan api sedang, lalu digoreng sampai berwarna kemasan. Yang terakhir, angkat dan tiriskan. Yang membuat dalam pote ini adalah sambalnya, yaitu sambal cair, bukan sambal kental. Rasanya pedas, asam, dan segar. Biasanya berbahan sambal. Pisau, nggak ada yang memotongkan tangannya? Nggak ada. Yang udah ngadonin, sampai keringetan. Terima kasih juga udah berusaha. Lalu yang sudah pakai daun tuh dipisah kayak gitu tuh, susah pisan ya. Terima kasih.